Langkah hukum yang ditempuh tersangka pembunuhan berencana Brigadir J. Putri Chandrawati mencuri perhatian publik. Pasalnya Putri menunjuk mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, sebagai kuasa hukumnya. Penunjukan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan warganet. Namun penunjukan Febri ternyata tidak terlalu diambil pusing oleh pengacara Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak. Otomatis akan berada di kubu yang berbeda dengan Febri yang membela Putri. Kamarudin menilai penunjukan kuasa hukum merupakan hak setiap orang, termasuk tersangka. Pasalnya, Kamarudin menilai kuasa hukum bukan bertugas untuk memenangkan kliennya. Justru ia berharap Febri untuk fokus mengarahkan Putri, supaya berkata jujur di persidangan. Kamarudin berharap yang penting Febri Diansyah CS membimbing kliennya ke jalan kebenaran. Penambahan Febri Diansyah di tim kuasa hukum Putri Chandrawati bukanlah hal yang tak lazim bagi Kamarudin. Sebab ia malah memperkirakan pengacara Putri sebelumnya, Patra M. Zen, barangkali sudah keluar dari tim kuasa hukum akibat kena prank. Peran advokat itu adalah memberi pelayanan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Juga membantu penegak hukum lain supaya tercipta kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatannya. Jadi bukan untuk memenangkan perkara, bukan, tetapi untuk melindungi hak-hak kliennya supaya tidak terampas atau tidak terabaikan secara hukum. Jadi bagus juga kalau tersangka atau terdakwa, apalagi yang ancamannya di atas 5 tahun, didampingi oleh advokat atau penasihat hukum. Jadi soal pergantian penasihat hukum atau pergantian advokat itu biasa. Mungkin saja dengan yang dulu sudah tidak nyaman karena rekan saya yang dulu itu Patra MJ kan jadi bahan olok-olokan daripada masyarakat tuh, dibikin di TikTok, dibikin di mana-mana. Dan beliau juga saya lihat sportif, dia juga tidak mau bicara lagi karena merasa dibohongi kan gitu, karena merasa di prank. Nah kemudian karena beliau sudah tidak mau bicara lagi, mungkin juga beliau sudah mundur, kan kita nggak tahu. Jadi wajar kalau ada misalnya penambahan advokat atau personil yang baru. Tetapi harapan saya advokat itu adalah membimbing kliennya ke jalan yang benar. Jangan sampai gara-gara berdusta, gara-gara menyuap, bukannya masuk surga tapi masuk neraka. Jadi fungsi advokat itu ada fungsi edukasi, yaitu menyadarkan kliennya, membawa ke jalan yang benar, sehingga klien itu sadar dan bertobat. Itu yang paling inti. Orang boleh-boleh saja latar belakangnya pelaku kejahatan, tetapi ada masanya, ada pertobatan, kan itu yang paling penting. Tetapi kalau sudah jahat, misalnya sudah membunuh, tapi masih melakukan obstruction of justice, itu yang nggak benar. Berarti siap-siap masuk neraka kalau tidak lagi kesempatan bertobat, dan siap-siap hukuman mati. Karena membunuh itu, apalagi dengan terencana, sesuai pasal 340 ancamannya hukuman mati. Apalagi pembunuhan terencana ini disertai dengan curas, yaitu pencurian dengan kekerasan, yaitu mengambil ATM, handphone dan dompet daripada almarhum Brigadir Joshua dan mentransfer uangnya ketika almarhum sudah mau dikubur. Kan begitu, tanggal 11 Juli. Kemudian karena menggunakan media bank, maka dia akan terjerat dengan tindak pidana pencucian uang. Jadi ancamannya 20 tahun. Nah, inilah yang perlu diproses oleh advokat, bagaimana supaya Verdi Sambo dan kawan-kawan itu atau para tersangka terdakwa ini, karena ini mereka sudah terdakwa, karena penyidikan sudah selesai kemarin saya lakukan bersama penyidik di Jambi hari Minggu kemarin. Bagaimana supaya para terdakwa ini merenung tentang sikap dan tindakannya yang sudah lalu itu, lalu menyadari, ibaratnya awareness before change, sadar sebelum berubah. Berubah kemana? Berubah ke jalan pertobatan, jangan tambah jahat. Sementara itu dalam konferensi persnya, Febri Diansyah menegaskan dirinya dan Rasa Mala Aritonang akan memberikan pendampingan hukum seobjektif mungkin pada klien mereka. Ia dan Rasa Mala pun sudah menemui Sambo di rutan Makobrimob. Menurut Febri, Sambo menunjukkan penyesalan karena terlampau emosional pada hari kejadian hingga mengaku bersalah. Saya dan Rasa Mala ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung, sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang
bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif, tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Prinsip objektivitas itulah yang kami pandang perlu kita jaga bersama-sama, dan kami tentu juga berharap pada teman-teman jurnalis, teman-teman akademisi juga untuk bisa menjaga objektivitas proses hukum penanganan perkara ini, agar nanti siapapun yang melakukan perbuatan maka ia akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi yang tidak melakukan perbuatan tentu saja tidak seharusnya tidak dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Itu memang perlu kita jaga dan kita kawal bersama. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya dan siap mempertanggungjawabkannya dalam proses hukum yang objektif dan berimbang tersebut. Bahkan seperti yang disampaikan oleh Bang Arman tadi, ada satu bagian yang disampaikan langsung oleh Pak Ferdi Sambo pada saat itu, bahwa Pak Ferdi Sambo menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional pada saat itu. Jadi poin-poin ini saya pikir ada baiknya kami bagi dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis, agar kita mendapatkan informasi yang lebih relevan, setidaknya dari sumber tim kuasa hukum kami. Sebagai bentuk keseriusan, jadi kami tidak hanya bicara bahwa kami akan mendampingi secara objektif, sebagai bentuk keseriusan untuk membuktikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, kami telah melakukan sejumlah hal. Jadi bukan hanya menyampaikan pendampingan hukum ini dilakukan secara objektif, tapi kami lakukan beberapa hal. Pertama, kami mendatangi dan melakukan rekonstruksi di Rumah Magelang. Jadi kami mendatangi Rumah Magelang dan kemudian melihat bagaimana situasi persis dari Rumah Magelang yang ketika kalau dibandingkan misalnya dengan tempat lain mungkin tidak cukup relevan. Yang kedua, kami mempelajari tentu saja seluruh berkas yang tersedia dan menganalisis keterangan pihak-pihak yang relevan dan metode pengumpulan fakta yang lainnya. Kami percaya objektivitas tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak berupaya untuk melakukan pengumpulan fakta-fakta dan melakukan pendalaman terhadap materi-materi yang sudah ada. Sebagai mantan rekan kerja di KPK, Novel Baswedan mengaku terkejut dan kecewa ketika Febri Diansyah serta Rasa Mala Aritonang berkenan menjadi kuasa hukum tersangka kasus pembunuhan berencana ini. Karena itu pula Novel menyarankan Febri dan Rasa Mala untuk mundur saja.